Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi heboh dengan maraknya pinjaman online yang sangat mengerikan. Bahkan ini kemudian menjadi marak di kalangan anak-anak kita yang usianya Gen Z 20-30 tahun. Salah satu dosa yang sangat istimewa, yang dosanya sangat mengerikan adalah dosa riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan saking istimewanya riba, satu-satunya dosa yang Al-Quran secara tidak langsung mendefinisikan adalah dosa riba. Zina itu dosa, tapi Al-Quran tidak mendefinisikan apa itu zina. Mencuri dosa, tapi Al-Quran tidak mendefinisikan apa itu zina. Tapi untuk riba, secara tidak langsung Al-Quran mendefinisikan apa itu riba. Dari mana kita tahu? Salah satunya adalah dalam surah Al-Baqarah 279. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kamu ingin taubat dari riba, maka kamu hanya boleh mengambil uang pokok yang kamu pinjamkan. Ini secara tidak langsung menyebutkan riba itu adalah sesuatu yang lebih, sesuatu yang tambah dari yang pokok. Itu yang namanya riba. Bahkan satu-satunya dosa dalam Al-Quran yang itu ancamannya adalah perang dengan Allah dan Rasulnya hanya riba. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak menghentikan, melanjutkan yang namanya riba, maka kamu seakan menabuh genderang perang dengan Allah dan Rasulnya. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ancaman orang yang makan riba ini dengan ancaman neraka yang kekal. Dalam surah Al-Baqarah 275 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang sudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih peringatan kok dia masih melanjutkan praktek ribanya, maka mereka adalah orang-orang yang akan menghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Para jamaah NU online yang saya hormati, di Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan orang yang makan riba itu dikatakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba itu kelak akan bangkit seperti orang yang kemudian kerasukan setan. Orang kerasukan setan itu biasanya jalannya sempoyongan, tidak stabil. Maka ciri ekonomi keluarga, ciri ekonomi yang ditopang oleh riba, yang ditopang oleh pinjaman-pinjaman yang berbasis riba, biasanya ciri-cirinya satu, tidak stabil, akan gampang goyang. Betapa banyak kita melihat keluarga-keluarga yang keluarganya ini kemudian goncang, ekonominya goncang gara-gara ditopang oleh yang namanya riba. Maka para jamaah, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Hakim, beliau mengatakan ar-riba wa in kathura fa inna akibatahu tasiru ila qillin. Riba itu meskipun seakan-akan banyak, pasti akan berakhir menjadi sedikit dan hancur. Inilah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan memusnahkan, Allah akan meleburkan yang namanya riba. Maka orang yang berbasis riba, kata ulama, akan berakhir hancur, akan berakhir sedikit. Kata ulama ini artinya tiga. Satu, orang yang berbasis riba ekonominya, Allah akan mencabut keberkahan dalam hidupnya. Ketika Allah mencabut keberkahan, maka yang terjadi adalah hidupnya selalu merasa kurang. Kalau kita lihat orang-orang yang sudah terjerat pinjol, itu biasanya akan ketagihan. Sedikit-sedikit dia kemudian akan mencari hutangan. Terus dan terus itu terjadi. Dan ini akan menjadikan dia semakin gelisah dan keluarganya semakin punya masalah. Maka kita lihat banyak masalah-masalah itu muncul setelah kita terjerat satu kali pinjol, akan kemudian menjadikan kita terjerumus kepada pinjaman-pinjaman riba yang lain. Yang kedua artinya adalah kerusakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kerusakan, kebinasaan. Dan yang ketiga adalah akan terjadinya bencana. Para jamaah yang saya hormati, ada satu hadis yang menurut saya itu menarik untuk kita simak. Hadis riwayat Imam Hakim. Rasulullah SAW mengatakan idza dhahara zina war riba fi qaryah faqad ahallu bi anfusim adzaballah. Kalau di satu daerah, di satu desa, di satu negara, dua dosa ini muncul dengan terang-terangan,
maka dia telah mengundang azab Allah untuk datang kepadanya. Apa dosa ini? 1, zina, 2, riba. Dan 2 dosa ini sekarang terang-terangan. Kita dulu di zaman mbah kita mau nyuci pakaian dalam, itu kalau kita mau cuci di luar itu malu. Kenapa? Pakaian dalam, cucinya di dalam, dijemurnya di dalam, karena malu. Sekarang jangankan pakaian dalam, isinya sudah tidak malu diumbar di luar rumah. Ini yang kemudian kita melihat beberapa kasus perzinaan dengan terang benderang. Yang kedua, riba. Riba ini sekarang semuanya bisa mengakses, bahkan menjadi sponsor-sponsor di media-media sosial. Semuanya bisa mengakses, semuanya bisa mendapatkan pinjaman online yang kemudian berbasis riba. Maka para jamaah yang saya hormati, dalam hadis riwayat Imam Nasai dan Imam Ahmad ada satu hadis yang menarik lainnya. Rasulullah mengatakan, la ya'tiyan nas 'alan nas zaman la yabqa minhum ahadun illa akilur riba. Kata Rasulullah, akan datang satu masa bagi manusia yang pada masa itu tidak ada satu orang pun kecuali dia makan riba. Faman lam yakul asabahu minhu bari. Orang yang tidak makan secara langsung pasti akan kena debunya. Ada ulama namanya As-Sindi. As-Sindi ini yang kemudian mensyarahi kitab Ibnu Majah. Beliau mengatakan, hadza zamanuna. Ini terjadinya di zamanku. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kata beliau. Dan ini termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Imam As-Sindi yang hidup di abad 17 sudah mengatakan zaman di mana orang tidak akan terbebas dari riba, itu zaman beliau. Apalagi zaman sekarang. Mudah diakses, kemudian sudah terang-terangan diiklankan dan disistemkan. Maka ayo minimal kita jaga, kita, keluarga kita, anak-anak kita, jangan sampai punya masalah, jangan sampai keluarganya hancur gara-gara yang namanya pinjaman online dengan berbasis riba yang sangat mencekik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari yang namanya riba. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.